Scene awal menunjukkan beberapa pasukan sniper Tiongkok yang menyerang pasukan Amerika. Dirasa telah menghabisi seluruh pasukan Amerika itu, mereka pun berdiri. Dan ternyata, setelah dilihat lagi, masih ada beberapa pasukan Amerika yang selamat. Pasukan Amerika yang selamat itu sontak langsung menyerang para sniper Tiongkok tadi. Beruntungnya, mereka bisa menghindari dan menghabisi beberapa pasukan Amerika itu. Scene pun berpindah, memperlihatkan pasukan Amerika yang tengah bersiap untuk menyerang. Di situ juga kita diperkenalkan sosok pemimpin pasukan Amerika itu yang bernama John. Setelah itu, kita kembali ke pasukan sniper tadi yang tengah beristirahat. Ketika sedang minum teh, mereka dikumpulkan untuk sebuah misi. Misinya adalah menyelamatkan 2 intelijen Tiongkok yang tertangkap di desa tempat mereka beristirahat. Scene berpindah ke tokoh utama pada film ini, yaitu Dayong, seorang prajurit yang sedang diwawancara menggantikan Sersan Liu. Baru beberapa pertanyaan, tiba-tiba Dayong menangis, karena ia mengetahui salah satu dari intelijen yang tertangkap adalah Liang, teman Dayong sejak kecil. Lalu, Dayong meminta kapten mengizinkannya untuk pergi. Kapten pun mengizinkannya. Sesampainya pasukan 5 di tujuan, mereka langsung ingin mengevakuasi 2 korban yang sudah mati di sana. Sementara Sersan Liu mengawasi dari kejauhan. Tanpa mereka sadari, ada sniper musuh yang bersembunyi di balik berbatuan. Beberapa dari mereka tertembak, dan tampak pasukan John lah pelakunya. Dayong dan Su yang bersembunyi di balik batu hampir tertembak oleh lawan. Untungnya, Liu dapat menyadarinya dan memberitahu kepada mereka, sehingga tembakan itu meleset. Namun Ryu, yang melihat pendarahan Chiro semakin parah, hendak menyelamatkannya. Sialnya, ia malah tertembak tepat mengenai kepalanya, yang membuat ia langsung tewas seketika. Setelah itu, Liu menyuruh Dayong menggerakkan sendok untuk mengetahui posisi musuh. Sementara yang lain diberi aba-aba untuk menembak. Dengan mata elang Dayong, ia berhasil mengetahui posisi musuh dan langsung memberitahunya kepada Liu. Liu menyuruh Dayong dan Su untuk mundur ke parit belakang. Ketika mereka bersiap untuk berlari, tampak musuh yang bersiap menembak. Dengan kehebatan Liu, ia berhasil menembak kepala musuh tersebut dan membuat Dayong dan Su selamat. Tampak Liu yang marah ke Dayong karena mengatakan membawa P3K, sehingga membuat Ryu bergerak dan akhirnya tewas. Dayong pun menangis. Berpindah ke John yang kaget mendengar salah satu pasukannya tewas tertembak tepat di dahi. Ia mengira sang penembak adalah orang asing sepertinya, bukan orang Tiongkok. Tak lama, tampak seorang anak kecil yang ingin membawa jasad Liang, namun dihalangi oleh pasukan John. Setelah itu, Cabi yang ingin mengambil jasad Liang menggunakan tameng yang diikat di badannya akhirnya tewas karena John yang menembak tali yang mengikat Cabi, sehingga membuat tameng yang berat itu terjatuh. Sontak, semua pasukan 5 menangis. Mimin juga ikut sedih, guys. Tak lama, tampak anak tadi yang menyuntikkan sesuatu ke tubuh Liang. Entah apa yang disuntikan anak itu sehingga membuat Liang kembali hidup. Dan ternyata itu hanyalah adrenalin yang membuat Liang hidup untuk beberapa menit. Pasukan John yang melakukan itu agar memancing pasukan 5 keluar. Kembali ke pasukan 5, tampak Liu yang menyuruh Su dan Wazi maju 20 meter ke utara dan menggunakan trik boneka tahun baru. Sementara Dayong maju 40 meter ke utara dan Leo tetap di situ. Pasukan John yang melihat itu langsung melakukan pergerakan. Di saat ingin menembak ke arah Su dan Wazi, 2 pasukan John itu langsung ditembak dengan Dayong yang tepat mengenai kepala mereka. John yang merasa kesal langsung bergerak sendiri. Di saat bergerak, ia melihat ranjau yang tertanam di salju. Di saat Su dan Wazi lewat, ia menembaknya dan bom itu meledak yang mengenai Su dan Wazi sehingga membuat mereka tewas. Setelah melepas kepergian Su dan Wazi, pasukan 5 yang tersisa Liu, Dayong, dan Leo bergerak mengintai dan mereka pun menemukan salah satu posisi pasukan John.
Dengan kecerdasan Liu dan mata Lang Dayong, mereka berhasil menembak kepala musuh itu. Lalu, mereka bertiga kembali melihat Liang. Melihat adrenalinnya yang hampir habis, sontak mereka berusaha agar Liang tetap sadar dengan cara bernyanyi. Scene berpindah ke John. Tampak salah satu pasukannya yang ingin menyerah dan pergi. Tapi, John menahannya dan mengancam jika prajurit itu pergi, maka ia akan membuat prajurit itu dieksekusi karena membelot. Prajurit itu yang takut akhirnya bertahan. Setelah itu, John meminta pertukaran Liu dan Liang. Liu pun menyetujuinya dan berjalan bersama Leo. Namun ketika Leo sudah hampir sampai, pasukan John menembak. Dan di situ kita melihat ternyata Liu mengorbankan dirinya dengan cara memasang bom di badannya. Ternyata yang menembak bukan pasukan John, melainkan pasukan inti Amerika yang telah mengetahui bahwa mayat yang dijadikan umpan adalah intelijen rahasia Cina. Di saat itu juga, John menembak Leo yang sudah tidak bisa berdiri, sehingga membuat Leo tewas. Dayong yang menangis di belakang bukit melihat Liang yang hendak menyampaikan sesuatu. Sebelum sempat menyampaikan, John menembaknya. Pasukan Amerika pun hendak membawa Liang ke markas, tetapi Liang langsung menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya yang membuat ia langsung tewas. Dayong yang bergerak menghabisi satu-satu para pasukan Amerika itu. Bala bantuan Amerika yang datang langsung membombardir bukit tempat Dayong bersembunyi. Dan yang tak mereka ketahui, Dayong telah pindah ke bukit sebelah, dan di situ Dayong berhasil menembak kepala komandan Amerika itu. Tak lama, anak kecil tadi kembali. Setelah melihat Liang yang sudah tak bernyawa, ia menangis dan ingin pergi. Tapi tiba-tiba, ya, anak itu sudah diikat dan berada di dalam tank bersama John. Kembali ke Dayong yang menembak ranjau untuk menghentikan tank tersebut. Adu tembak pun terjadi antara Dayong dan John. Dayong yang menembak seluruh kaca tank tersebut membuat John dan tak bisa melihat keluar. Yang mereka kira telah berhasil menembak Dayong dan ingin mengeceknya. Ternyata itu hanyalah pancingan. Setelah salah satu membuka pintu untuk melihat, Dayong langsung menembak kepala pasukan itu. Sehingga menyisakan John sendiri, dan terjadilah one by one pada mereka. Dayong dengan kecerdikannya memancing John menembak sendok yang berada di kaki, sementara Dayong mengincar kepala John dari kanan batu dan ya, peluru itu tepat mengenai kepala John. Setelah itu, tampak Dayong yang menemui anak kecil tadi. Ternyata, Liang sempat memberi tahu Dayong bahwa informasi yang Liang bawa ada pada permen di rambut anak kecil itu. Di akhir film, tampak Dayong yang dijemput kaptennya dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengharukan. Pasukan 5 memang sudah tiada, tapi setiap anggota pasukan 5 akan selalu dicinta oleh setiap warga Cina. Gua Ken, gua pamit. See you.